Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawufu kange. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawufuka utawi bronto ira utawa niti-niti ira. Ayuhal muridu he eling-eling murid. Bronto utawa niti-niti ilama maring barang patona batina kang samar tekang batin. Apa ma fika ing dalem sira rupane minal uyubi sang pira-pira cacat. Sifate an-nafsaniyati kang bangsa nafsu. Karyai kaya dene riya pamer, wasuil khuluqi lan alane budi pakerti, wal mudahanati lan mudahanah lembake iman, wa hubiriyasati lan demen dadi kepala, wal jahilan pangkat. Ai tawajjah tegese madhepake sapa sira himataka ing sejo wigati ira ila zawali dalika maring ngilangi mengkon-mengkono nguyub, oleh ngilangi biriyadati kelawan riyadah, wal mujahadati lan mujahadah, wa talabil takhalusi lan nupri selamat minhu sangking dalik. Walayakunu lan ora ono apa zalul dalika fil ghalibi ing dalem kaprai iku ilang alayati syaihin kejaba ing atase tangane guru utawa pituture guru kamilin kang sempurna nasihin tur kang mituturi. Tasawufuka ila akhiri iku khairun luwih bagus min tasawufika tinimbang saking oleh niti-niti ira utawa bronto ira. Bronto to niti-niti ilama maring barang khujiba kang den aling-alingi apa ma angka saking sira rupane maminal ghuyubi saking pira-pira kesamaran atau kegaiban. Rupane min khafayal qadari saking pira-pira kesamarane pepesten tetep diri Allah. Wala ta'ifil ibari lan pira-pira lembute tetembungan, wal asrari lan pira-pira rahasia al ilahiyati kang bangsa kepengiranan, wal ma'arifi lan pira-pira ma'rifat ala dunyati kang bangsa laduni, wal karomati lan pira-pira karomat al kauniyati kang bangsa makhluk. Li ana dalika karena saben tenemene mengkono khafayal qadaril akhiri iku hadzu nafsika bagian nafsu ira, walaisa lan ora ono iku limaulaka kaduwe bendoro ira apa saun suci mau sartane dalika. Fala taksud mongko aja nejo sapa sira ha ing guyub bi amalika kelawan pira-pira ngamal ira, wala tusghil lan aja nungkulake sapa sira qalbaka ing ati ira biya kelawan guyub, wala tarkan lan aja condong sapa sira ilama mari barang dhahara kang pertelo apa malaka katu sira minha sanging guyub. Fa inna dalika mongko satane mengkono-mengkono khadu nafsika iku yakdahu nacatake iku yakdahu nacatake iku yakdahu cacat apa iku yakdahu cacat apa dalik fi ubudiyatika
ing dalem bangsa kawula ira fi ubudiyatika ing dalem dadi bangsa kawula ira utawa ing dalem bangsa ngibadahi ira ngawula to ngibadahi ira walida lan karena arah iki yak tahu kalau ngendika sapa ulama kun ana sapa sira ana iku talibal istiqomati wong kang nupri istiqomah wala takunan aja ana sapa sira ana iku talibal karamati wong kang nupri karomah faidan nafsaka moko sak temene nafsu ira iku tataharaku obah-obah apa nafsuka wa tatlubu lan nupri apa nafsuka al karomata ing karomah wa malaka hale utawi bendera ira iku yatlubu nupri sapa maula ka ing sira bil istiqomati kelawan istiqomah wala antakuna yakti utawi yen to ana sapa sira iku bihaqi maulaka netepi kelawan hak bendera ira iku aula luwih utama bika kelawan sira min antakuna tinimbang saking yen to ana sapa sira iku bihadi nafsika netepi bagian nafsu ira. Niki tasih wonten kelanjutan nglanjutaken rasaken keterangan ingkang sampun kepengker. Niki tasih wonten korelasi, masih ada suatu korelasi pada pembahasan sebelumnya. Tasawwufuka yuhal murid. Introspeksimu, niti-nitimu wahai murid, ilama batina fika minal uyub, cintamu ataupun introspeksi meniti diri, ilama batina fika minal uyub, kepada sesuatu yang batin pada dirimu, yaitu dari sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati, sifat-sifat tercela yang sifatnya suatu keinginan-keinginan nafsu, seperti riya, pamer, su'il khuluq, budi pekerti yang jelek, wal mudahana, lemah iman, kubiriyasah, ambisi menjadi pemimpin, wal jahidan, status sosial ataupun pangkat. Ini semua salah satu setengah daripada sifat-sifat hati atau nafsu-nafsu yang tercela. Sifat-sifat yang tercela yang terpendam dalam hati batina fika. Yang di dalam hati kecil kita kadang-kadang punya nafsu, punya keinginan. Yang keinginan itu sebenarnya ataupun nafsu-nafsu itu tidak terpuji, cacat, tercela, seperti riya, pamer, agar orang lain tahu kebaikan ataupun apapun yang kita lakukan, orang pengen tahu, biar orang tahu kalau kita itu seperti ini, seperti itu riya. Paling tidak kita senang dalam hati kalau orang itu tahu bahwa kita melakukan kebaikan, ataupun secuil kebaikan yang kita lakukan, walaupun kita tidak menonjolkan, tetapi ketika ada orang yang mengetahui bahwa kita melakukan kebaikan, kita senang. Itu juga riya. Umpamanya kita sholat, atau kita sedekah, atau berbuat baik apa gitu, kita tidak punya niat untuk riya, biar orang lain itu tahu, atau kita baca Quran, atau kita ngaji, kita tidak punya niat untuk menonjolkan diri, tidak. Tetapi kemudian orang lain tahu bahwa kita melakukan itu semua,
terus dalam hati kita itu kita marem, kita seneng, itu sudah riya, sudah berkurang. Maka sangat sulit sekali. Kita baca Quran, ya biasa nggak punya niatan apa-apa, ikhlas. Tapi ada tamu, assalamualaikum, sedang ngaji ya? Kita senang sekali. Jenengan sering ngaji ya? Kita bangga sekali dalam hati kita. Kita bangga, kita senang bahwa orang lain itu tahu bahwa kita ngaji atau kita melakukan kebaikan apa. Itu saja riya. Memang harus bersih sekali. Ini kita harus belajar. Maka kebaikan-kebaikan itu kita terus berulang-ulang melakukan kebaikan. Mana nanti yang bisa gul, 1 nggak gul, 2 nggak gul, 3 gul, mungkin keempatnya gul. Maka atau selama hidupnya kita melakukan kebaikan tapi nggak ada gul, mau mati kita gul gitu. Maka jangan berhenti melakukan kebaikan itu. Walaupun kita kadang-kadang punya rasa seneng kalau diketahui orang lain, tidak menonjolkan, tapi diketahui orang lain kemudian terus kita seneng, itu sudah direpesake ikhlas kita, bisa dikatakan riya. Budi pekerti yang jelek, mereka su'ilul khuluq ini ya, macam-macam sekali, apalagi di kita. Jadi tidak bisa kita sebutkan. Intinya secara etika, moral, adat istiadat kurang baik, terutama pada agama. Ini juga nafsu-nafsu kita, cacat-cacat kita. Wal mudahana, lemah imannya lemah. Apalagi kita hidup di zaman yang sekarang ini, kita melihat kemaksiatan, melihat kurang baik, kurang pas. Kamu dulu railok, sekarang ya ilok. Kenapa? Ya sangat lemahnya iman kita. Gimana? Memang serba sulit. Nggak ngomong gimana. Yang tadinya boleh jadi boleh, itu mbak iman. Termasuk sifat-sifat yang kurang baik, yang tercela, wa hubiriyasah, cinta menjadi pemimpin, senang jadi pemimpin. Ini juga sifat tercela karena sudah ambisi. Kalau sudah ambisi itu nanti akan menjadi menghalalkan segala cara. Ora idep, orang Jawa bilang ora idep, wal kedual, ora berduri, sandal aspal, duntal. Nah, ini artinya sudah menghalalkan. Yang penting tujuannya tercapai, hubiyasa, ambisi. Yo boleh saja jadi pemimpin boleh, tapi jangan sampai ambisi. Kalau udah ambisi, masya Allah, sebelumnya ada sudah menghalalkan cara. Nanti ketika jadi mau bagaimana? Pasti lebih gila lagi. Wal jahi dan pangkat, senang status sosial, senang pangkat, terhormat dan seterusnya. Ini juga nanti akan jelek. Kenapa? Masa orang nggak senang status sosialnya tinggi, punya pangkat atau derajat nggak senang? Ya senang, kita senang-senang saja sebagai manusia. Itu manusiawi. Tapi kalau sudah ambisi, derajat, pangkat, kehormatan, status sosial, nanti kalau ada orang yang merendahkan kita marah, karena udah ambisi. Kalau nggak ambisi, itu boleh-boleh saja. Maksud atau tujuan daripada pernyataan kemusanah, ayatawajjah himataka ila zawali dalika, maksudnya hadapkan dirimu, artinya hadapkan dirimu, tujuan utama kamu kepada menghilangkan itu semua. Sifat-sifat yang tercela yang ada di benak hati kita, yang bersemayam secara batin, yang tidak terlihat. Karena ini semua pekerjaan hati. Lemah iman itu hati. Seneng menjadi apa, punya hati, kita keinginan dalam hati itu kan enggak semua orang tahu, hanya Allah yang tahu. Ini tersimpan. Sifat-sifat jelek yang tadi disebutkan salah satunya, itu tersimpan dalam hati. Bagi Musyraf dengan menyatakan ini, maksudnya tujuan penting kamu, hadapkan dirimu untuk menghilangkan
itu semua biriyadoti dengan riyadhah, wal mujahati dan mujahadah, wa talabi takhalus minhu, menuntut atau mencari keselamat daripada itu semua. Bagaimana supaya selamat dari itu semua, terbebaskan, bersih dari itu semua, dengan cara riyadhah, mujahadah, dengan tip-tip tertentu. Maka ini dinyatakan wala yakunu fil ghalib ila alayati syaikhin kamilin nasir. Ya Musa menyatakan tiada terjadi, tidak akan terwujud secara adat, secara umum, semua yang disebutkan ini tidak akan bisa dihilangkan kecuali atas petunjuk guru yang mempunyai sifat sempurna akhlaknya dan mau menasihati, syaihin kamilin nasihin. Maka ini bisa hilang sifat-sifat yang tercela dalam hati kita kalau kita mempunyai seorang guru. Maka tip ini dinyatakan oleh Imam Ghazali, salah satunya untuk mengintrospeksi diri, untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kadang kita tuh nggak tahu kalau punya kejelekan-kejelekan hati. Dalam pernyataan Kemusonef, meneliti, menintrospeksi, cinta mengetahui apa yang ada dalam hati kita dari cacat kita, kekurangan kita. Ini khairun min tasawwufika ilama kujiba angka minal ghuyub. Itu lebih baik daripada kamu meneliti, menintrospeksi ataupun mengetahui, cinta mengetahui akan sesuatu yang terhijab, terhalangi daripada kamu, yaitu dari kegaiban, kesamaran-kesamaran takdiri Allah. Kita mengetahui apa yang menjadi takdir Allah. Kita menuntut, mencari apa tuh takdir-takdir yang akan terjadi. Terus kita menuntut atau mencari sesuatu ibarat-ibarat, kata-kata, tetembungan yang pelik. Kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak semua orang tahu, mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, makrifat yang sifatnya laduni, transfer langsung dari Allah. Terus kita bisa mempunyai karomat-karomat yang sifatnya berhubungan dengan makhluk. Bisa karomah ini, bisa mempunyai, bisa ini, bisa itu yang berkaitan dengan makhluk. Umumnya orang tidak bisa mengangkat barang yang berat, dia bisa mengangkat, ataupun bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukan. Ini suatu karomat kauniyah. Nah, mengetahui itu semua atau bisa menguasai itu semua, itu tidak lebih baik. Yang lebih baik adalah kamu bisa mengetahui, menintrospeksi, meneliti celah-celahmu, kekurangan kamu yang tersimpan, terpendam dalam hati, daripada kamu mengetahui dan tahu kegaiban-kegaiban yang tersimpan. Introspeksinya adalah bahwa introspeksi diri itu lebih baik, ataupun kita mengetahui cacat-cacat kita, kekurangan kita, itu lebih baik daripada kita mengetahui keistimewaan kita, keistimewaan kita, atau kita mengetahui kepandian-kepandian kita, ataupun kita mengetahui, menguasai ilmu-ilmu yang dimana orang lain tidak mengetahui, kita mengetahui. Artinya bahwa pesan Kemusaref ini mengetahui kekurangan kita lebih baik daripada mengetahui keistimewaan
yang kita punya, ataupun kita mengetahui apa-apa yang menjadi kekurangan kita, itu lebih baik daripada kita menuntut sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi, daripada suatu keutamaan yang sifatnya berkaitan dengan manusia. Nah, artinya bahwa untuk mengetahui, mengintrospeksi diri ini sangat sulit sekali kalau tidak dibimbing oleh seorang guru yang sempurna, yang mau menasehati. Kalau tidak punya guru itu, ya paling tidak kita, satu, menurut Imam Ghazali, kita harus datang ke seorang guru yang benar-benar waskito, yang benar-benar dia mengetahui akan cacat-cacat ataupun afat-afat yang dalam hati. Karena tidak semua orang tahu bahwa penyakit hati itu apa, atau modelnya tingkah laku manusia seperti ini yang akan mengakibatkan suatu afat atau bencana. Seorang guru yang benar-benar basiroh, yang mengetahui tentang cacat-cacatnya hati, tercelanya sifat-sifat hati, dan juga mengetahui tentang bahaya-bahayanya. Kalau menemukan guru seperti itu, sowani. Di sowani kita sering bertandang silaturahim ke beliau dan mintalah hukum, minta hukum, nasihat-nasihat untuk membaca diri kita. Kita itu sudah baik atau belum? Ini soal ke guru. Guru-guru yang basiro, yang mengetahui tentang cacat-cacat dan afatnya hati yang tersimpan, ini akan memberikan suatu petunjuk bahwa kamu punya tingkah laku seperti ini, sifat-sifat seperti ini nggak baik. Terus baiknya bagaimana? Ya apa petunjuk-petunjuk guru itu kita ikuti. Itu satu. Kita untuk mengintrospeksi diri, untuk mengetahui sesuatu yang tersimpan dalam hati kita yang kurang baik, yang dinyatakan tadi sifat-sifat yang tercela. Kita harus mempunyai seorang guru yang benar-benar bisa mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan hati tersebut. Yang kedua, kita harus menemani musahabatu sodikin soduk. Kita harus berteman kepada seorang teman yang benar-benar jujur, yang selalu menyertai kita, yang mau menyalahkan ketika kita berbuat salah dan membenarkan manakala kita berbuat kebenaran. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang kurang pas, sesuatu yang tercela, teman ini mau mengingatkan. Kita harus punya guru yang seperti itu, pertama. Kedua, kita harus punya teman yang bisa, yang mau mengingatkan ketika kita melakukan kealpaan. Yang ketiga, kita harus mengambil faedah, mengetahui cacat-cacat kita dari musuh kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan musuh, baik berhadapan secara langsung maupun berhadapan secara tidak langsung, bagaimana ucapan musuh-musuh kita, bagaimana orang lain yang tidak suka kepada kita, mereka berkata-kata apa? Dasar dia itu sombong. Belum mungkin kita sombong. Dia itu seperti ini. Kadang kita akan dibaca, diintrospeksi oleh lawan kita. Kita punya lawan, ada kawan tadi, kawan yang sejati yang bisa membenarkan kita. Yang kedua, terus kita mempunyai lawan yang ketiga. Bagaimana lawan-lawan kita berbicara tentang kita? Kita harus benar-benar kita simak itu. Mungkin ada suatu kebenaran pada musuh-musuh kita ketika musuh-musuh kita berkata kepada kita. Musuh kita, orang lain, itu kadang jujur, berkata jujur. Dia sifatnya sombong, dia sifatnya angkuh,
dia sifatnya seperti ini, seperti itu. Kita kadang tidak tahu kita mempunyai sifat ini dan sifat itu yang tercela. Tapi orang lain bisa tahu tentang kita. Ada benarnya musuh-musuh kita mengatakan atas kita. Kita kurang apa, kita dikatakan apa oleh lawan kita. Kita jangan marah, kita terima. Kita jangan marah, kita terima apa yang dikatakan oleh lawan kita. Karena kadang lawan kita itu jujur mengatakan tentang kita. Itu orangnya bodoh. Mungkin kita benar bodoh, maka kita jangan merasa pintar. Lawan kita kadang mengatakan kita itu ya sudah baik, tapi ada kurang baiknya di sini. Kalau ngomong kurang menyakiti. Nah, jangan marah kita. Itu kadang ada benarnya. Jadi introspeksi dari lawan kita itu kadang-kadang ada benarnya. Maka perlu kita untuk mengetahui cacat kita, kekurangan kita dari kata-kata lawan kita. Baik lawan di hadapan kita, ngomong langsung ataupun ngomong yang tidak langsung di belakang kita. Kalau di depan kita apa? Baik. Tapi di belakang kadang-kadang ngomong kurang baik. Mungkin ada benarnya, karena kadang ngomong di depan kita tuh enggak pantas atau kurang berani. Tapi kadang lawan kita, orang yang tidak suka pada kita, kadang ngatain kita, ada benarnya. Jangan marah. Itu untuk menintrospeksi diri. Itu salah satunya tip untuk mengetahui tentang cacat-cacat kita. Kita nggak disuka, aku nggak suka sama dia. Apa masalahnya? Mungkin benar, kita jangan marah. Nah, itu untuk mengetahui cacat-cacat kita. Yang keempat adalah kita mengambil faedah daripada cacat-cacat kita, yaitu kita mau nggak mau bercampur dengan manusia lain. Kita bercampur dengan masyarakat, bercampur dengan keluarga, bercampur dengan komunitas, bercampur dengan orang banyak. Ini sehingga dengan bercampur dengan orang banyak, kadang kita mengetahui tentang kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan orang lain. Bagaimana yang terjadi di masyarakat, ada kesalahan di masyarakat, ada kesalahan di keluarga. Nah, kesalahan-kesalahan orang lain ini sebenarnya bisa diambil faedah untuk mengetahui bahwa kita dan mereka itu sama-sama manusia. Berarti ada suatu peluang, kemungkinan kita juga bisa berbuat seperti itu. Kalau orang lain itu kita katakan salah, kalau melakukan itu salah, mungkin kita juga ada peluang melakukan seperti orang itu. Maka kita akan mengetahui bahwa seperti itu kurang baik. Budi pekerti seperti itu kurang baik, baik berkata atau tindakan ataupun apa. Kita mengetahui cacat kita dengan kita mengetahui kesalahan-kesalahan orang lain. Bahkan kadang kita itu melakukan kesalahan lebih hebat daripada mereka. Ada orang lain melakukan kesalahan, kita jangan mencatat, mencela, menghina. Tapi kadang kita punya suatu peluang lebih dahsyat, lebih hebat kesalahan kita daripada orang lain itu. Ada orang lain kalau ngomong wah seperti itu, kita nggak suka kan? Wah ngomong seperti itu, salah itu. Kadang kita malah lebih hebat lagi, itu lebih, kita kalau ngomong lebih hebat daripada orang itu. Maka terus kita introspeksi. Artinya yang keempat ini untuk mengintrospeksi diri, kesalahan-kesalahan kita yang terpendam dalam hati kita, sifat-sifat jelek kita, itu kita belajar dari orang lain, yaitu dengan oleh masyarakat. Karena kita sama-sama manusia, mungkin kewataannya sama, mungkin kita lebih hebat lagi melakukan kesalahan itu. Maka ketika tampak di orang lain melakukan kesalahan, karena kita juga sama-sama manusia,
mungkin kita punya peluang untuk melakukan itu semua. Bahkan kadang kita lebih dahsyat lagi melakukan kesalahan itu, sehingga kita berhati-hati. Maka keempat ini cara-cara untuk mengetahui kita sebagai orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang tidak baik. Orang yang terpendam dalam hatinya, memendam sesuatu sifat-sifat yang tercela, itu kita belajar dari orang lain. Keempat ini, satu, seorang guru yang menunjukkan, yang mau menasihati bahwa mengetahui kesalahan-kesalahan kita yang dilakukan kita. Nah, seperti itu lebih baik. Mengetahui kesalahan-kesalahan kita, mengintrospeksi diri kita, mengetahui cacat-cacat yang ada di dalam hati kita, itu lebih baik daripada kita mengetahui sesuatu-sesuatu yang terpendam, sesuatu-sesuatu yang terhalang, yang ada di sisi Allah, tentang takdir-takdir, tentang sesuatu asror-asror, suatu ibarat-ibarat, suatu kata-kata yang hikmah yang orang lain tidak tahu, kemakrifatan-kemakrifatan, karomat-karomat yang berkaitan dengan manusia atau makhluk. Nah, ini tidak lebih baik untuk diketahui. Yang paling baik kita mengetahui cacat kita, kejelekan hati kita. Nah, ini semua tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mengintrospeksi diri. Minimal kita tanya kepada guru-guru kita, kita tanya kepada teman-teman kita. Kita tahu tentang musuh kita berkata-kata tentang kita bagaimana, atau kita mengetahui kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, dengan seperti ini kita berpikir sehingga kita tahu kesalahan-kesalahan kita. Ini lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita mengetahui keutamaan yang kita punyai, atau kita menuntut mencari sesuatu yang tersimpan, kesamaran-kesamaran yang tersimpan, daripada tadi mengetahui takdir-takdir Allah, dia bisa berkata-kata dengan kata-kata yang hebat, asror. Kan sebab kadang-kadang orang karena mendekatkan diri kepada Allah, dia menurut kepingin bahasanya bagus, kepingin dia bisa mengeluarkan kata-kata hikmah yang bagus, kepingin bisa makrifat, kepingin bisa ini, bisa itu. Nah, dibanding ini semua lebih baik kita mengetahui cacat kita dulu. Karena ketika kita mengetahui cacat kita akan menjadi orang baik. Karena itu semua keutamaan atau keistimewaan yang ada diri kita. Kita terus menuntut sesuatu, kita mengetahui, kita makrifat. Ini li'ana dalika khadu nafsika. Ini semua adalah bagian dari nafsumu. Kamu menuntut sesuatu, mengetahui ini, mengetahui itu. Kamu kepingin ini, kepingin itu, punya karomat ini, karomat itu. Ini semua adalah bagian nafsumu. Walaysa limaulaka sayun ma'ah. Nah, ini sesuatu ini semua, ya, ini tidak berkaitan dengan Tuhanmu, tidak hak Tuhanmu. Ini nafsumu, keinginanmu. Keinginanmu itu bukan hak Tuhan, bukan hak Allah. Ini bagian nafsu kamu. Artinya kamu menuntut hak kamu. Kamu menuntut hak. Sebenarnya hak itu nggak usah dituntut. Ketika orang itu mau melakukan suatu kewajiban, tentunya haknya itu akan terpenuhi. Ini yang menjadi salah kaprah di masyarakat kita. Orang itu lebih banyak menuntut hak, tapi tidak pernah melakukan kewajiban. Wah, nuntut ini, nuntut itu, tapi kita nggak pernah melakukan suatu perintahnya. Wah, pemerintah nuntut hak rakyat seperti ini, hak ini, haknya ini, tapi rakyatnya sendiri nggak pernah melakukan perintah pimpinan. Kalau perintah-perintah pimpinan itu dilakukan semuanya, hak itu otomatis tetap akan diberikan, naik kepada Allah. Kita nggak usah menuntut hak kita, bagian nafsu kita itu namanya. Kita lakukan saja dawuh Gusti Allah, kita lakukan perintah Allah, semuanya lakukan.
kewajiban-kewajiban kita lakukan, otomatis hak kita akan terpenuhi. Dalam keluarga juga begitu. Hak-haknya aja, ini hak saya, hak saya. Nggak usah menuntut hak. Yang penting kewajibannya semua dilakukan, nanti hak itu otomatis akan terpenuhi. Karena manusia kan punya rasa perasaan juga. Ya dia sudah mau melakukan ini, melakukan itu, kenapa saya tidak penuhi haknya mereka? Loh, yang dituntut hak-haknya aja, kewajiban kapan dilakukan, gedek gitu nanti. Dikon nggak gelem, diperintah nggak pernah mau, tapi maunya minta aja. Nah, kita nggak usah minta, tapi coba kita selalu melakukan kewajiban-kewajiban kita, ini otomatis nanti. Maka di sini Kiai Mustad menyatakan fala taksud atau fala taksud bi amalika wa tusgil qalbaka. Maka kamu jangan bertujuan melakukan, bertujuan mencari, bisa tahu tentang takdir-takdir Allah, rahasia-rahasia Allah, bisa mengetahui tentang suatu kata-kata yang pelik, sesuatu kata-kata bijaksana, bisa berkata-kata yang hebat, yang orang lain yang tidak bisa berkata-kata seperti itu, kamu bisa melakukan itu, bisa berkata-kata seperti itu. Kamu bisa tahu tentang rahasia-rahasia Tuhan, kamu bisa mengetahui kemakrifatan-kemakrifatan yang sifatnya ladunia, mempunyai karomah ini, karomah itu. Jangan seperti itu bi'amalika. Kamu melakukan amal-amal ibadahmu, jangan bertujuan seperti itu. Ngaji main opo, wiridan main opo. Aku baca ini, baca itu biar rezekinya lancar. Aku baca ini, baca itu biar supaya ini dan itu. Enggak usah seperti itu. Berarti itu masih kamu melakukan, masih bagian nafsumu. Kamu masih disuruh nafsu. Berarti kamu melakukan sesuatu itu motivasinya bukan dawe Gusti Allah, bukan perintah Allah, tapi dawe nafsu, dawe keinginan kamu, tujuan kamu. Berarti yang memerintahkan kamu melakukan itu adalah tujuan keinginanmu. Maka dinyatakan dalam Al-Quran, Allah bertanya, apakah kamu tahu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, ada orang yang mempertuhankan nafsu, bukan berhala, bukan Lata Uzza, bukan apa-apa, bukan benda-benda yang dijadikan Tuhan. Dia tetap masih menyebutkan Allah, tetapi mereka juga menjadikan Tuhan selain Allah, yaitu nafsu-nafsunya, keinginan-keinginannya. Dia ngaji, dia sholat, berbuat baik dan seterusnya. Ini motivasinya yang mendorong bukan iman, tetapi nafsunya itu. Maka banyak sekali orang yang melakukan kebaikan berhenti karena yang menjadi tujuannya tidak apa dia dapatkan. Banyak sekali. Karena apa? Dorongan suatu kebaikan, dorongan ibadah ataupun melakukan kebaikan, dorongannya adalah bukan iman tapi tujuan. Maka ketika tujuan tidak dia tersampaikan, maka kebaikan itu berhenti. Ini banyak sekali orang yang seperti ini. Nah, itu sama saja secara implisit dia menjadikan Tuhan daripada nafsunya. Maka orang-orang yang melakukan kebaikan, mau ditekan, mau dikatain apa, dicela, itu biarin saja. Ibaratnya biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, itu artinya dia punya tujuan, mau apa-apa terserah, karena motivasi dia ada iman. Karena dia iman kepada Allah, Allah memerintahkan seperti ini, dia lakukan itu walaupun dibengoi, diteriaki, dihina orang dan seterusnya. Ini tidak masalah.
Karena motivasinya dia, dorongan dia melakukan itu karena perintah Allah, bukan nafsu. Dia memberi, pernah saya sampaikan contoh-contoh, memberikan atau sedekah atau berbuat sosial, ternyata yang berkaitan tidak pernah mau terima kasih atau malah melakukan suatu kejahatan, dia berhenti. Karena dorongan dia melakukan kebaikan itu ada tujuan. Tapi kalau memang tujuannya karena dawuh perintah Allah, apapun kilas baliknya, tetap dia melakukan kebaikan. Dia melakukan melakukan apa, walaupun yang berkaitan itu tidak terima, tidak mau terima kasih, atau tidak berbuat sebaliknya, kita sudah berbuat baik, kok mereka tidak berbuat baik, malah berbuat jahat, kita berhenti. Nah itu namanya kita berbuat baik masih ada motivasi dunia, masih motivasi keinginan, motivasi bukan tahu. Biarkan mereka mau bagaimana, yang penting kita melakukan kebaikan itu dasar iman kita, dasar dawuh Gusti Allah dari Rasulullah. Sudah, titik, nggak usah kita ibaratnya melirik yang lain. Kalau memang mereka itu jahat, biarkan saja dia jahatin daripada kita jahatin mereka. Lebih baik kita berbuat baik kepada mereka daripada terus ke mereka berbuat daripada kita yang berbuat jahat. Teruskan perbuatan baik itu dilakukan, meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita, biarkan saja. Nah, karena motivasi kita untuk melakukan kebaikan bukan motivasi tujuan kita berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Ya nggak usah berbuat baik kepada orang lain, itu karena perintah Allah, sudah, titik. Nah ini perlu ada suatu pemahaman ataupun kita cara berpikirnya harus dirubah, keyakinan kita berubah. Maka banyak kejahatan-kejahatan di muka bumi muncul nih karena ini nafsu-nafsu ini, motivasinya ini. Nah, hidup itu sangat sederhana sekali, mudah sekali. Karena adanya nafsu-nafsu manusia inilah yang menjadi ambiar bubar. Karena semua yang dilakukan manusia ini tujuan-tujuan. Manakala tujuan pribadi ini tidak tersampaikan, tidak dia dapatkan, maka akhirnya dia berhenti atau berbuat sebaliknya. Nah ini, maka kembali pada apa yang dikatakan di musonef, bagian nafsumu itu tidak berarti, tidak hak Tuhan, itu bagian kamu. Hak kamu itu bukan tuntutan Tuhan. Maka kamu jangan bertujuan dengan amal-amalmu dan menyibukkan hatimu dengan mencari sesuatu tadi yang disebutkan sekaromah, kesuksesan, kemakrifatan, ataupun mengetahui asor-asor, melakukan kebaikan-kebaikan untuk sukses. Gak usah itu otomatis nanti malah melatarkan ila ma dhahara laka minha. Maka kamu janganlah condong kepada sesuatu yang tampak daripada itu semua. Nah maka terus terlihat kalau melakukan ini berarti sukses, kalau ngamal sedekah ini sukses, itu sedekah. Nanti kalau kamu nggak sukses, akhirnya kamu berhenti sedekah karena kamu melihat bahwa itu menjadikan sesuatu yang tampak itu hebat. Nafsu kamu melakukan ini melakukan itu karena ada tujuan. Jangan condong pada itu. Wah kalau melakukan ini bisa seperti ini, itu tampaknya seperti itu. Nggak usah tiru-tiru kamu, jangan condong seperti itu. Karena faedah dalika ya tahu. Kalau kamu melakukan suatu amal ibadah terus bercampur dengan hak atau bercampur dengan bagian nafsumu, itu sama saja yakdahu fi ubudiyatika, itu mencoreng sifat kehambaanmu, mencoreng sifat ibadahmu. Wong kamu beribadah kepada Allah, ngawulonan Allah, kamu sebagai hamba Allah yang harus tunduk atas perintahnya. Kenapa kamu mencampuri dengan bagian-bagian nafsu kamu yang kamu katakan itu hak kamu?
Itu artinya mencederai, mencoreng sifat ibadah kamu atau sifat kehambaan kamu kepada Allah. Walida, karena ini qalu, ulama ahli ma'rifat berkata, kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Jadilah kamu menuntut istiqomah. Jadilah kamu sebagai orang yang mencari karomah, istiqomah. Jangan kamu jadikan dirimu menuntut karomah. Tuntutlah istiqomah. Berusahalah untuk istiqomah. Jangan menuntut karomah. Penuhi kewajiban kamu. Gak usah menuntut hakmu. Sudah 1 bulan kita masuk kantor otomatis gajian. Gak usah kamu nuntut gaji. Wong kamu nuntut gaji kamu gak pernah masuk. Gimana? Kamu gak usah cari pahala. Udah ngaji aja, zikir, ngaji, berbuat kebaikan, otomatis pahala itu muncul. Gak usah cari pahala itu, wis otomatis. Maka kewajibanlah yang harus kita lakukan. Kewajiban-kewajiban kita tuntut betul, kita penuhi betul, otomatis hak-hak kita akan terpenuhi. Maka kun, para ulama menyatakan kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Tuntutlah dirimu istiqomah, supaya istiqomah. Jangan kamu menuntut karomah, dan kamu mencari karomah. Kenapa? Fa'inan nafsaka tataharraku wa tatlubul karomah. Nafsu kamu itu terus berubah-ubah. Nafsu kamu terus bergerak. Keinginan kamu itu akan berbeda. Kita tuh banyak keinginan. Punya kepingin ini, kepingin itu. 1 detik ini kepingin ini, nanti akan berubah kepingin ini lagi, kepingin ini. Pirang-pirang sing dijongko, arang-arang sing tumonjo. Terus kamu menuntut karomah. Nah, ini nafsu kamu bergerak terus dan akan menuntut satu karomah. Nafsu kamu berubah-ubah terus. Kalau kamu terus mengikuti nafsu, apa yang akan terjadi? Kamu akan menjadi budak nafsumu sendiri. Kamu akan menjadi orang yang sengsara karena menuntut sesuatu yang bukan hak kamu sebenarnya. Maka banyak orang yang susah payah hidup di dunia ini karena banyak tuntutan dari nafsu itu. Ada suatu bagian-bagian nafsu. Sedangkan wa maulaka yatlubuka bil istiqomah. Sedangkan Tuhanmu menuntut kamu untuk istiqomah. Tuhanmu menuntut istiqomah. Suatu pekerjaan untuk amal ibadah tidak banyaknya, yang penting ajak kok. Baca Quran 1,5 halaman nggak masalah tiap hari. Kita ngaji sedikit-sedikit tiap hari, itu lebih baik. Kita melakukan kebaikan sedikit-sedikit, tapi terus dilakukan, tidak berhenti. Itu lebih baik daripada kamu melakukan sesuatu kebaikan sekali, banyak sekali, tapi itu berhenti. Nah, itu tiada kebaikannya. Wala antakuna bihaqi maulaka aula bika min antakuna bihaqi nafsika. Sungguh kamu menuntut, kamu tetapkan hak Tuhanmu, itu lebih baik. Sungguh lebih baik kamu melakukan hak-hak Tuhanmu. Itu lebih baik daripada kamu menuntut, kamu melakukan bagian nafsu. Kamu melakukan, kamu menuntut bagian nafsumu dengan kamu melakukan
hak-hak Tuhanmu, itu lebih baik kamu melakukan hak-hak Tuhanmu, menyampingkan hak-hak dirimu. Seperti tadi yang saya sampaikan, hak Tuhanmu, yaitu kewajiban kita. Yang penting kewajiban kita lakukan, udah. Itu lebih baik kita lakukan daripada kita menuntut hak kita. Maka pernah ada cerita zaman dulu, zaman Bani Israel. Dan Bani Israel itu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang dia berpuasa 70 tahun. 70 tahun dia berpuasa, setiap setahun dia 6 hari dia berbuka. Jadi siang malam dia berpuasa. Siang malam puasa, yaitu tiap-tiap setahun dia melakukan iftar, melakukan buka itu 6 hari. Jadi hanya 6 hari. 6 hari dia tidak puasa dalam 1 tahun. Artinya tidak makan, tidak minum. Wah, itu 70 tahun. Jadi kalau saya ini Riyato Topo Broto, 70 tahun Topo Broto. Nah ini dia punya permintaan, punya tujuan. Tujuannya apa? Dia kepingin mengetahui setan-setan itu bisa menguasai manusia itu bagaimana. Bagaimana dia kepingin tahu setan itu menguasai manusia bagaimana. Dia Riyato nggak iso nanti melihat setan-setan, kan? Akhirnya dia lakukan itu 70 tahun tidak kunjung datang. Dia berdoa dengan Riyato seperti itu. Dia Allah tidak memberikan. Akhirnya lama dia melakukan itu 70 tahun dia berdoa. Nggak pernah makan, nggak pernah minum, siang malam. Hanya beberapa hari saja dia berbuka. Allah tidak menjawab apa menjadi tujuannya. Kemudian seorang laki-laki ini berdoa, berkata, andaikan aku tahu apa kesalahanku, apa dosaku dengan Tuhanku, aku lebih baik aku mengetahui dosa-dosa yang aku lakukan, kesalahan-kesalahan aku dan Tuhanku, aku punya kesalahan apa. Nah ini dia mengatakan seperti dia berkata-kata seperti ini didengar oleh Allah. Karena dia berdoa, dia sudah nggak berdoa lagi. Ya Allah tahu, semoga saya mengetahui. Dia kepingin mengetahui itu, bagaimana setan menguasai manusia. Akhirnya dia berdoanya diberhentikan. Kemudian dia ganti berdoa, semoga saya mengetahui kesalahan dan dosaku kepada Tuhanku. Itu lebih baik untukku daripada aku mengetahui setan-setan, bagaimana setan-setan itu mengenai manusia, menggoda manusia, menguasai manusia. Dia kepingin tahu setan. Setelah itu akhirnya Allah mengutus malaikat. Akhirnya Allah mengutus malaikat kepada dia. Malaikat datang, kalau dulu ya, malaikat datang dengan wajah manusia, terus berkata, aku adalah utusan Allah. Allah mengutusku kepadamu. Allah berfirman, Allah berkata, bagaimana kamu mengucapkan itu? Kamu mengucapkan itu semua. Aku mengetahui dosa-dosaku kepada Tuhanku. Itu lebih baik daripada aku bisa mengetahui setan, bagaimana kekuatan setan, bagaimana karomah-karomah ini itu. Itu lebih baik mengetahui dosa-dosaku daripada mengetahui atau tahu karomah-karomah seperti itu. Nah, seperti itu akhirnya
Allah menyampaikan lewat malaikat ini mendatangi kepada seorang laki-laki ini, Allah lebih cinta kepadamu dengan apa yang sudah kamu ucap, dengan ibadah kamu itu, dengan kamu mengucapkan aku mengetahui dosaku, mengetahui kesalahanku, itu lebih baik daripada aku mengetahui karomah-karomah, mengetahui bagaimana setan menguasai manusia. Nah, akhirnya dia berhenti itu. Akhirnya Allah menjawab, aku cinta kepadamu, lebih senang kepada kamu daripada ibadah kamu yang sudah lampau. Ibadah dia puasa 70 tahun. Dia melakukan wiridan, melakukan apa, hanya untuk tujuan kepingin tahu setan menguasai manusia. Bagaimana setan menguasai manusia? Kekuatannya bagaimana? Seberapa kekuatannya? Nah, ini tujuan-tujuan ini dengan dilakukan riyadhah macam seperti itu, Allah menyatakan, aku lebih cinta ucapanmu yang seperti itu daripada ibadahmu yang sudah lampau. Dan setelah itu dia menerima, dia ibadah seperti itu, tidak minta apa-apa, hanya kepingin tahu dosaku, keluputanku, selalu mengintrospeksi diri bahwa aku banyak dosa, aku banyak salah. Apa salahku? Apa dosaku aja? Dia teliti dosanya, kealpaannya, tidak pernah mengetahui, kepingin tahu keistimewaan saya, bisa kepingin tahu, bisa ini, bisa itu. Nah, mulai saat itu Allah membuka hatinya. Setelah dia itu sudah hilang rasa kepingin punya tahu, punya tujuan itu, hilang tujuannya, hanya kepingin mendekatkan diri kepada Allah dan mengetahui kesalahan-kesalahannya, bertobat kepada Allah. Maka sejak itu Allah membukanya, hanya hati dia dibuka, dia bisa mengetahui setan. Nah, setelah dia itu hilang tujuannya itu, dia bisa mengetahui setan, ternyata dibuka oleh Allah hatinya, dia bisa mengetahui setan beserta bala tentaranya mengepung manusia. Ini loh, mengepung manusia satu, ini bagaikan lalat-lalat. Setan-setan ini mempunyai teman yang sangat banyak sekali untuk menggoda manusia. Satu orang saja ini dikepung setan yang banyak bagaikan lalat-lalat yang berterbangan. Jadi satu orang saja, orang beriman, ini dikepung oleh setan yang sangat banyak sekali, ribuan setan. Kalau seperti itu, apakah manusia bisa selamat dari setan? Tidak akan bisa. Maka pernah saya sampaikan, satu langkah saja kita itu sudah kalah dengan setan. Musuh kita setan. Setan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan. Kalau kita bermusuhan dengan orang itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat orang tersebut. Iku kalah. Kono iso ngantem dewi, bisa mukul kita, dewi iso ngantem kono. Itu satu langkah saja kita dengan setan itu udah kalah. Setan bisa tahu kita nggak tahu setan. Itu kalah kita. Musuh karo wong sing ora ketok, ayo kita jelas kalah. Nah, dari ini aja bagaimana kita akan mengalahkan setan? Bahkan setan ribuan mengelilingi manusia, satu manusia saja. Bagaimana kita bisa? Maka orang-orang yang bisa mengalahkan setan adalah orang-orang yang benar-benar dijaga oleh Allah. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita selalu berlindung kepada Allah dari setan-setan terkutuk. Jangan kita menganggap pandai, jangan menganggap kita hebat bisa mengalahkan setan. Cuma tidak akan bisa mengalahkan setan.
setan tidak akan bisa terkalahkan. Hanya manusia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga tidak kena bahaya setan. Maka kita jangan sombong, kita jangan merasa hebat bisa lepas dari setan. Bukan kita bisa mengalahkan setan, tetapi kita dijaga oleh Allah. Maka dalam hal ibadah apapun kita harus selalu mohon perlindungan pada Allah. Ini terakhir saya sampaikan untuk menutup bahwa pada pembahasan kita mengintrospeksi diri kita itu lebih baik daripada kita mengetahui keistimewaan kita. Kita mengetahui apa yang tersimpan dalam hati kita dari sifat-sifat yang tercela, itu lebih baik daripada kita tersibak kegaiban. Kita mengetahui karomat, kita tahu karomat, kita menguasai karomat, kita diberi keutamaan oleh Allah. Itu tidak lebih baik. Lebih baik kita mengetahui celah sifat-sifat yang tidak baik yang tersimpan dalam hati kita. Ini semua bisa diketahui dengan cara seperti itu. Tadi ada 4 tips untuk mengetahui atau mengintrospeksi diri kita. Kalau tidak itu, kita harus mempunyai guru. Mempunyai guru, yang guru ini harus benar-benar sesuai syarat rukunnya. Yaitu apa? Yaitu kita harus mempunyai guru yang benar-benar makrifat, yang ngarif, yang pandai cerdik, yang waskito, yang basiroh tentang celah-celah hati. Dan juga mempunyai sifat kasih sayang, yang mau menasihati orang lain, yang mau dia memberikan nasihatnya tentang agama, dan dia mau meluangkan dirinya, membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Dan selalu dia menyibukkan dirinya, selalu membersihkan diri kepada Allah. Dia dekat kepada Allah. Nah, ini guru yang punya sifat seperti ini hampir langka. Dia juga makrifat, dia cerdik dan pandai, hatinya atine urip, iso ngerti waskito, dia bisa tahu tentang cacat-cacatnya nafsu, cacat-cacatnya hati. Dan dia mau selalu menasihati tentang agama kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Dan dia selalu meluangkan dirinya untuk membersihkan hatinya. Nah, artinya tidak hanya pidato saja, dia tidak hanya menasihati orang lain, tetapi dirinya dia disibukkan untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat jelek itu. Artinya dia juga baik, tidak hanya berteori, dia berbicara saja, tetapi benar-benar dia melakukan apa yang dia bicarakan itu. Dan dia selalu menyibukkan dirinya untuk membersihkan diri sebagai seorang hamba Allah. Dan dia mau ikhlas memberikan nasihat-nasihat kepada muridnya, kepada manusia lain. Nah, ini kalau jenengan menemukan guru yang seperti ini ibarat seorang yang sakit hati, penyakit hatinya itu sangat-sangat parah. Dia bisa selamat kalau ketemu orang seperti ini. Ini dokter namanya. Ini tabib. Ini dokter spiritual, tabib spiritual. Kalau jenengan bisa menemukan orang seperti ini, fal yulazimhu, kancanan, cekelon, dikancani ini. Orang-orang yang seperti itu, dia benar-benar makrifat, dia benar cerdik, cerdas, dia tahu tentang sifat-sifat yang tercela, yang tersimpan dalam hati. Dia mau selalu ikhlas memberikan nasihat-nasihatnya tentang agama, menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Dan dia mau melakukan, artinya pembersihan diri. Tidak hanya berbicara, tetapi dia juga mau melakukan pembersihan itu. Tidak hanya dia menteorikan kepada orang lain,
tetapi dia juga melakukan untuk dirinya sendiri, dan dia sibuk menyibukkan diri mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang seperti ini, jenengan mang ikut dadakno guru, ojo dilepas. Sebab ini, orang ini adalah bisa menyelamatkan kita, bisa menyembuhkan kita dari penyakit hati kita, dan menyelamatkan kita dari kehancuran dunia sampai akhirat. Nah, tapi sudah jarang-jarang yang seperti ini. Nah, maka ketika ada yang seperti ini, kita peganglah erat-erat. Jadilah kita muridnya. Apa yang menjadi petunjuk-petunjuknya kita ikuti, sehingga kita akan sembuh dari penyakit kita. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semua keterangan-keterangan ini bisa menjadi awal petunjuk bagi kita. Semakin kita baik, hati kita bersih, sehingga kita selamat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.